Part pertama saya telah membahas tentang air bersih dan proses desalinisasi air bersih dari air laut dan kemungkinan akan terjadinya krisis air bersih di masa depan. Karena sumber air yang sangat terbatas dan jumlah populasi manusia yang terus meningkat secara eksponen. Artinya otomatis ke masa depan kita akan butuh lebih banyak mencari sumber air bersih. Pertanyaannya adalah, apakah ada sumber air bersih di luar planet bumi ini? Good news, yes. Dan ternyata ada banyak lokasi-lokasi di dalam tata surya kita, dari data-data yang dikirim oleh robot-robot dan satelit-satelit yang dikirim untuk mengawasi mereka selama ini. Bad news, mereka sangat jauh dan kita tidak tahu apakah murni air bersih atau air yang mengandung molekul organik atau bercampur dengan elemen-elemen lainnya. Oke, mari kita mulai dengan yang paling dekat, yaitu bulan. Bukti pertama, bulan mengandung senyawa air dideteksi dari instrumen dan detektor yang ada di Apollo 14. Tapi belum ada bukti konkret keberadaan air di bulan, walaupun beberapa eksperimen dan dari sampel batu-batuan bulan menunjukkan tanda-tanda air. Sampai akhirnya pada tahun 2007, data dari robot-robot yang dikirim oleh Kaguya dari Jepang dengan foto-foto beresolusi tinggi, Chang'e 1 dari Cina dengan kontribusi memotret kutub utara dan kutub selatan di bulan, dan akhirnya adanya air dalam bentuk es dikonfirmasi pada tahun 2008 oleh instrumen N3 di Chandrayaan-1 dari India yang khusus dirancang untuk mencari air di permukaan bulan. Seberapa banyak kandungan air di bulan? Walaupun ketebalan air es di permukaan bulan setebal hanya beberapa milimeter, mungkin lebih banyak lagi kalau digali ke dalam. Dan dari mana asal air tersebut? Dari komet-komet yang menabrak bulan sejak masih muda sampai ratusan juta tahun yang lalu. Logika berikutnya adalah planet Mars. Planet tetangga yang dekat dari bumi ini masih berorbit di batas luar Goldilocks zone atau zona hijau dalam tata surya. Dan dari data-data sebelumnya kita tahu pada satu waktu di masa lalu, planet Mars pernah punya lautan air. Walaupun sekarang Mars itu kering, berdebu, dingin, dan gersang, tapi jelas planet Mars punya kutub es di utara dan di selatan. Pada bulan Juli 2018, Agensi Antariksa Italia melaporkan terdeteksinya terdapat satu danau air di bawah kutub selatan dengan kedalaman 1,5 km di bawah dan seluas 20 km. Bukti pertama ada kandungan air dalam bentuk cairan atau liquid di planet Mars di dalam tanah. Europa. Saya pernah membahas tentang planet Jupiter sebelumnya. Check it out. Di mana dari semua bulan-bulan yang mengorbit planet Jupiter, salah satu bulan yang menarik adalah Europa. Foto-foto dari robot-robot yang lewat dan observasi Jupiter memperlihatkan ada retakan-retakan lapisan-lapisan es air di permukaan Europa. Walaupun jauh dari matahari dan di luar Goldilocks zone, akibat dari friksi pengaruh gravitasi tarik ulur antara planet Jupiter dan Europa, ibaratnya seperti Anda menggosokkan tangan ini. Nah, panas kan? Nah, friksi ini menyebabkan panas. Dan panas dari friksi menyebabkan air tidak membeku di dalam bulan Europa. Estimasi permukaan es sampai setebal 10-30 km ke dalam, lebih dalam lagi ada lautan air sampai ke sedalam 100 km jauhnya. Volume lautan di dalam bulan Europa adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 18 meter kubik, hampir 2 kali lipat dari volume lautan di bumi ini. Bayangkan, sumber air yang sangat banyak sekali di dalam bulan Europa. Mungkin suatu hari kita akan koloni ke sana, hanya untuk mendapatkan sumber air bersih. Enceladus. Ketika robot Cassini yang meneliti planet Saturnus pada tahun 2005 sambil lewat bulan Enceladus, terus diambil foto-fotonya. Begitu foto-foto diterima, para ilmuwan di NASA pada kaget karena foto-foto tersebut terlihat ada semburan geyser liquid. Analisa yang didetail pada tahun 2010 dan 2011 mengkonfirmasi itu adalah semburan air, di mana data-data juga menunjukkan adanya lautan air di dalamnya dengan ketebalan 30-40 km di bawah lapisan es. Bulan Enceladus mirip dengan bulan Europa. Semburan geyser air dari permukaan akibat dari pengaruh gravitasi tarik ulur antara planet Saturnus dan juga dari internal radiasi dari inti Enceladus sendiri. Ditambah juga panas akibat dari reaksi kimia yang menyebabkan lautan di dalam Enceladus tidak membeku. Ceres adalah asteroid terbesar yang terletak di dalam gugusan asteroid belt di antara planet Mars dan planet Jupiter. Bahkan disebut dwarf planet seperti planet Pluto. Mirip dengan Enceladus, Ceres juga menyembur air geyser dari permukaannya. Diestimasikan komposisi campuran Ceres adalah 60% batu-batuan dan 40% es. Lalu ada lagi yang disebut sebagai ice giants, es raksasa.
Siapa aja mereka? Planet Uranus dan planet Neptunus. Ternyata mereka adalah es raksasa. Esnya tersembunyi di bawah lapisan-lapisan gas yang menutupinya. Es raksasa ini menyeliputi 2/3 dari seluruh massa planet-planet tersebut. Tapi bisa jadi air atau gas yang menjadi bongkahan es. Detailnya belum jelas karena data-data masih kurang. Dan yang paling mengejutkan adalah data-data dari pengamatan terhadap planet-planet di luar tata surya kita sendiri, seperti exoplanet lainnya. Menunjukkan bahwa exoplanet mempunyai lautan air seperti bumi. Ada yang planet es, ada planet air seperti Waterworld, bahkan ada semacam lautan massa air yang luar biasa banyak volumenya lagi mengitari sebuah black hole. Jadi semakin kita melihat keluar, alam semesta mempunyai banyak rahasia dan kejutan-kejutan aneh. Dan ternyata air itu sebenarnya sesuatu yang cukup umum, bukan jarang di luar sana. Hanya untuk mencari air keluar sana itu jaraknya sangat jauh-jauh sekali. Mungkin langkah logika berikutnya untuk mencari air adalah kolonisasi di bulan dulu, lalu ke Mars. Atau menangkap komet-komet yang lewat dekat bumi. Karena kita sudah bisa dibuktikan dengan misi-misi yang sukses sebelumnya untuk mendarat di sana, seperti Rosetta dari European Space Agency dan Hayabusa dari JAXA atau Japan Space Agency. Data-data dari mereka sangat berharga karena sudah dikonfirmasi komet-komet juga mengandung air dan mineral-mineral untuk ditambang. So guys, terima kasih atas videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.